Pemirsa, sepekan jelang Hari Raya Idul Fitri, arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama masih terpantau lengang, pemirsa. Hingga saat ini, kami mendapat informasi bahwa arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama di momen arus mudik Lebaran masih terpantau lengang, di mana ini adalah salah satu titik yang akan dilalui cukup padat dengan banyaknya kendaraan di masa Lebaran Idul Fitri tahun ini, pemirsa. Ya, PT Jasa Marga mencatat bahwa volume kendaraan sebanyak 23% dibandingkan hari normal, dan kami juga akan segera menginformasikan kepada Anda situasi terkini di sana. Tapi sejauh ini situasi masih lancar. Seperti Anda saksikan, ini adalah situasi terkini, maksud kami situasi pada sore hari tadi. Tidak ada kepadatan yang nampak di gerbang tol Cikampek Utama. Meski lalu lintas masih lancar, tapi sudah disiapkan upaya untuk mengatasi kemacetan. Salah satunya adalah persiapan penetapan rekayasa lalu lintas dengan skema one way, ganjil genap, dan kontraflow. Ini akan diterapkan pada puncak arus mudik pada 27 hingga 30 Maret mendatang. Kemudian pemirsa, di rest area KM 57 Tol Jakarta Cikampek juga sama, belum terlihat kepadatan kendaraan secara akumulatif. Jumlah kendaraan yang keluar masuk di rest area per hari ini masih seperti hari biasa, yakni sekitar 15.000 kendaraan. Diprediksi keramaian baru akan terjadi pada H-3 Lebaran dengan akumulasi jumlah kendaraan mencapai 25.000 di rest area KM 57. Ya, sambut musim mudik Lebaran, pemerintah memberikan potongan tarif tol Trans Jawa hingga 20%. Periode diskon dibagi dalam untuk sepekan sebelum Lebaran dan sepekan setelah Lebaran. Masyarakat bisa mendapatkan potongan berupa diskon tarif tol sebanyak 20% selama periode mudik Lebaran Idul Fitri 2025. Diskon tarif tol Trans Jawa berlaku pada arus mudik dan arus balik Lebaran. Untuk arus mudik, bagi pengguna jalan dari gerbang tol Cikampek menuju gerbang tol Kalikangkung, diskon tarif tol dimulai pada 24 Maret sampai 28 Maret yang dibagi menjadi 2 periode. Periode pertama pada 24 sampai 26 Maret dan periode kedua pada 26 sampai 28 Maret. Sementara untuk arus balik, diskon tarif tol diberlakukan pada 3 April sampai 4 April, kemudian pada 8 sampai 9 April 2025 untuk perjalanan dari gerbang tol Kalikangkung menuju gerbang tol Cikampek Utama. Untuk Jasa Marga, tadi juga Astra, jadi sepertinya semua jalur ruas tol ini sudah memberlakukan diskon tarif tol. Selain diskon 20%, Jasa Marga akan memberikan potongan tarif tol minimal 30% bagi pengguna jalan yang terkena dampak rekayasa lalu lintas selama arus balik Lebaran 2025. Menunjang kelancaran arus mudik Lebaran, pemerintah memberlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas, mulai dari penerapan kendaraan ganjil genap hingga sistem one way yang akan diberlakukan secara situasional. PT Jasa Marga akan melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2025. Berbagai kebijakan mencakup pembatasan angkutan barang, penerapan kontraflow, sistem one way, serta ganjil genap yang akan dimulai pada H-7 Lebaran. Tepatnya pada 24 Maret 2025 hingga 7 April 2025 atau H+6 Lebaran. Untuk pembatasan angkutan barang akan diterapkan mulai 24 Maret hingga 7 April 2025 di 24 ruas tol utama. Rekayasa kontraflow juga akan diberlakukan di kilometer 47 hingga kilometer 70 pada 27 hingga 28 Maret dari pukul 14.00 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat dan kembali pada 31 Maret serta 1 April. Kontraflow untuk arus balik berlaku mulai kilometer 70 hingga kilometer 37 pada 3 hingga 6 April.
Selama arus mudik, sistem one way akan diberlakukan mulai kilometer 70 hingga kilometer 414 pada 27 hingga 28 Maret dari pukul 14 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Sementara pada arus balik akan berlaku dari kilometer 414 hingga kilometer 70 pada 3 hingga 6 April. Rekayasa ganjil genap berlaku pada arus mudik di beberapa ruas tol utama mulai 27 hingga 29 Maret antara pukul 14 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Untuk arus balik, aturan yang sama akan berlaku pada 3 hingga 6 April dari pukul 00 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Namun rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk memantau langsung situasi terkini arus mudik Lebaran 2025. Ada rekan Salam dari gerbang tol Cikampek Utama. Halo, selamat malam Salam. Bagaimana situasi di gerbang tol Cikampek Utama? Apakah ada kepadatan Salam? Ya, Yudi dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama, tepatnya di kilometer 70 yang menuju ke gerbang tol Cikampek Utama 1 saat ini masih terpantau lengang. Arus lalu lintasnya tidak terlihat adanya penumpukan jumlah volume kendaraan yang melintas di ruas tol Cikampek Utama ini. Dapat kami informasikan juga bahwa memang untuk animo masyarakat ini memang memilih waktu perjalanan mudiknya saat berbuka puasa seperti saat ini hingga larut malam nanti, lantaran mereka ini untuk menghindari kemacetan dan juga panas terik matahari. Bahkan kalau kami bisa bercerita kepada Anda, Yudi dan juga pemirsa, bahwa pada siang hari tadi kami juga sempat melintas di ruas tol Cikampek Utama ini, di mana tadi kami juga sempat melaju dengan kecepatan 80 hingga 100 km per jam, yang artinya ini untuk situasi arus lintasnya ini memang masih terpantau lengang. Bahkan ini hanya beberapa kendaraan saja yang melintas untuk menuju ke Trans Jawa. Dapat kami informasikan juga bahwa memang untuk mengurai kemacetan, rencananya penerapan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan skema one way, ganjil genap dan juga kontraflow nantinya akan diberlakukan secara situasional begitu. Namun untuk secara pastinya baru akan dimulai pada tanggal 27 hingga 30 Maret nanti, di mana nantinya untuk kontraflow sendiri akan diberlakukan mulai dari titik kilometer 40 hingga titik kilometer 70 yang akan dilanjutkan dengan skema one way atau satu arah yang dimulai pada titik kilometer 70 hingga ke gerbang tol ke Semarang Batang di kilometer 414. Dan juga untuk sementara itu untuk rekayasa lalu lintas ganjil genap nantinya kembali diberlakukan pada titik kilometer 47 hingga di tol Semarang Batang 414. Dapat kami informasikan juga bahwa dari pihak PT Jasa Marga ini memang memberlakukan diskon tarif tol sebesar 20% yang mulai berlaku per hari ini hingga tanggal 28 Maret mendatang. Kami akan terus menginformasikan kepada Anda, Yudi dan juga pemirsa, bagaimana situasi arus lalu lintas di kawasan gerbang tol Cikampek Utama, karena memang untuk puncak arus mudiknya sendiri nantinya akan berlaku begitu atau diprediksi pada tanggal 28 hingga 30 Maret mendatang. Yudi. Baik, arus lalu lintas masih lancar. Kami terus menantikan informasi terkini dari sana. Salam, terima kasih sudah mengabarkan dari Gate Tol Cikatama. Selamat bertugas kembali. Salam. Ya, dan pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Arus mudik di Terminal Pulau Gebang, Jakarta mulai menunjukkan peningkatan. Sejak pagi sejumlah calon pemudik terus berdatangan untuk mudik ke kampung halaman. Ya, inilah situasinya yang kita saksikan bersama, di mana aktivitas pemudik di Terminal Pulau Gebang, Jakarta sudah ramai, pemirsa. Sebagian besar pemudik memilih berangkat lebih awal. Dari kemarin sudah ada beberapa yang berangkat untuk mendapatkan tiket lebih murah karena semakin mendekati Lebaran lebih mahal ya. Meski terminal mulai terpantau ramai, kondisi masih terpantau tertib. Petugas keamanan dan pengelola terminal terus melakukan pengawasan untuk memastikan perjalanan mudik tetap aman dan nyaman. Kemudian pemirsa, di Terminal Kalideres juga bisa kita saksikan mulai ramai pemudik ini. Terutama pemudik tujuannya ini kami dapat informasi ke Padang dan ke Palembang. Mereka mengaku memilih mudik lebih awal juga untuk menghindari kemacetan, kemudian lonjakan harga tiket. Puncak arus mudik di Terminal Kalideres diperkirakan jatuh pada 27 dan 28 Maret 2025. Ada 300 armada bus beroperasi saat puncak arus mudik berlangsung.
Sejumlah persiapan seperti armada dicek kesiapannya untuk memastikan keselamatan perjalanan. Ya, kalau tadi adalah beberapa terminal, sementara itu 7 hari jelang Lebaran, Bandara Soekarno-Hatta juga sudah ramai pemudik. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta, pemirsa, mencatat kenaikan jumlah penumpang sebanyak 15% jika dibandingkan hari biasanya. Wah, sudah ada antrian penumpang pesawat, pemirsa. Ini kita lihat terjadi di counter check-in penerbangan domestik Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan hari ini saja diperkirakan kenaikan jumlah penumpang mencapai 15% atau hitungannya sudah 140.000 orang di hari ini. Sementara itu pergerakan jumlah pesawat tembus di angka 1.002 pesawat. Ya, Asisten Deputi BCOM Bandara Soekarno-Hatta, Holik Muardi, menjelaskan mulai hari ini tarif diskon pesawat mulai berlaku untuk pembelian tiket pesawat per 1 Maret, namun untuk keberangkatan hari ini atau 24 Maret, pemirsa. Kita coba lihat pelabuhan. Pemudik sepeda motor tujuan Pulau Sumatera di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten terus bertambah. Sejumlah pemudik mengaku sempat salah arah hingga ke Merak karena mereka tidak mengetahui informasi pengalihan yang lebih cepat. Layanan penyeberangan di Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten mulai dibuka untuk pemudik dengan kriteria kendaraan roda 2 dan truk berukuran sedang. Para pemudik mulai berdatangan dan mengisi kantung parkir dermaga yang disediakan pengelola. Beberapa pemudik mengaku sempat salah arah ke Pelabuhan Merak terlebih dahulu karena tidak mengetahui informasi pengalihan yang dipercepat. Tadi cuman ada yang ngasih tahu, tadi sempat berhenti katanya suruh ke Ciwandan. Sebelumnya belum tahu kalau misalkan langsung dialihkan belum tahu, katanya sih kalau lihat-lihat berita kata orang mulai dari tanggal 26 baru di Ciwandan katanya. Tapi ini dimajukan Bu ya? Ya, tapi ternyata dimajuinnya. Terdapat 7 kapal yang beroperasi di pelabuhan ini. 2 kapal diantaranya melayani ke Pelabuhan Bakauheni dan 5 lainnya ke Pelabuhan PT Wika Beton. Memasuki arus mudik Lebaran, Menteri Perhubungan bersama Kakor Lantas Polri meninjau langsung Pelabuhan Merak, Banten untuk memastikan kelancaran arus mudik Lebaran tahun 2025. Tercatat jumlah pemudik dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu. Memasuki arus mudik Lebaran, persiapan di Pelabuhan Merak semakin dimaksimalkan untuk melayani pemudik dari Pulau Jawa menuju Sumatera. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho dan pihak ASDP Pelabuhan Merak melakukan peninjauan di Pelabuhan Merak, Banten guna memastikan kenyamanan, keamanan, serta kelancaran arus penyeberangan pemudik. Menhub menyampaikan di awal periode mudik Lebaran, jumlah pemudik sudah terurai karena pemberlakuan kebijakan Work from Anywhere atau WFA yang dimulai pada 24 Maret 2025. Sesuai prediksi, banyak pemudik yang memilih berangkat lebih awal sejak 21 Maret lalu. Nah, untuk mengantisipasi lonjakan itu makanya pemerintah memberlakukan Work from Anywhere. Ini kita berlakukan dari mulai tanggal 24. Tapi sebagaimana yang kita prediksi bahwa dengan adanya pemberlakuan Work from Anywhere tanggal 24, sebenarnya masyarakat sudah bisa mulai bepergian dari tanggal 21. Itu kita sudah bisa lihat dari tren adanya peningkatan. Di sisi lain, data ASDP menunjukkan adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 14,7% dibandingkan tahun 2024. Bahkan jumlah pemudik di Pelabuhan Merak pada H-9 melonjak hingga 84%. Kalau untuk peningkatan penumpang dibandingkan dengan 2024 yang lalu, H-10 itu ada perbedaan peningkatan itu sekitar 14,7% dibandingkan 2024. Nah, kemudian H-9 tahun lalu dengan sekarang itu ada peningkatan 84%. Trafiknya kalau dibandingkan dengan tahun 2024 di H-10 ada kenaikan 37%.
dari 115.000 yang meninggalkan gate tol menuju Transjawa naik menjadi 157.000. Jadi ada kenaikan 37,5%. Untuk hari kedua H-9 itu ada kenaikan 22,5%. Pemudik jalur laut di Pelabuhan Merak umumnya memilih menyeberang pada malam hari, sehingga kepadatan penumpang biasanya terjadi setelah azan maghrib. Lonjakan pemudik di Pelabuhan Merak diprediksi masih akan terjadi hingga H-3 Lebaran. Dari Merak, Banten, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. PT ASDP Indonesia Ferry memprediksi puncak arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten terjadi pada H-3 Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, pemirsa. Hingga saat ini sudah ada 2.200 orang yang telah membeli tiket penyeberangan menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung melalui online tiket ASDP. PT ASDP Indonesia Ferry juga memastikan akan ada penambahan kapal apabila lonjakan pemudik semakin meningkat, agar pelayanan penyeberangan dapat dilakukan dengan cepat sehingga tidak adanya penumpukan. Untuk kapal yang tersedia, pemirsa, ada sebanyak 36 unit kapal. Itu juga sudah penambahan karena sudah lebih dari hari biasanya yang hanya 26 unit dan jelang Lebaran ini ditambah lagi jadi 10 unit. Nantinya akan ditambah juga kapal-kapal besar sehingga nanti bisa mengangkut para pemudik. Sementara pantauan sore jelang malam terlihat kondisi ruang tunggu dan parkir antrian Pelabuhan Merak menuju Pulau Sumatera juga masih terlihat lengang, pemirsa. Ya, kalau laporan siang tadi masih lengang, lantas bagaimana lonjakan pemudik Lebaran di Pelabuhan Merak, Banten malam hari ini? Ada Indra Setiabudi. Selamat malam, Indra. Apakah sudah nampak lonjakan pemudik mulai terjadi di Pelabuhan Merak malam ini, Indra? Ya, selamat malam Yudi dan juga pemirsa, dapat kami informasikan update situasi terkini. Tadi sempat 15 yang lalu ini kendaraan sekitar 50 kendaraan ini yang tadi berjejer di belakang saya ini sudah dibuka untuk masuk ke area dermaga untuk ke area masuk dalam kapal feri. Yang mana memang pantauan kami dari siang hari ini memang cukup kondusif, tidak ada antrian. Namun ketika malam hari ini rata-rata masyarakat atau pemudik ini lebih memilih untuk suasana yang lebih sejuk begitu, yang mana ini setelah azan maghrib maupun juga setelah berbuka puasa mereka melakukan perjalanan. Dan kalau pantauan kami Yudi dan juga pemirsa memang terlihat meskipun saat ini masih terpantau kondusif, namun pihak SDP itu menghimbau bagi masyarakat untuk tetap cerdas ataupun cerdik untuk memilih jadwal keberangkatan, mengingat memang bahwa SDP ini mentargetkan bahwa untuk puncak arus mudik 2025 ini akan jatuh pada H-3 atau di tanggal 28 hingga 29 Maret 2024. Dan data yang kami terima hingga saat ini, Yudi dan juga pemirsa, terkait dari periode 21 Maret 2025 hingga sampai saat ini sudah ada sebanyak 160.000 pemudik yang sudah menyeberang begitu dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera untuk melanjutkan perjalanan di jalur Sumatera menuju Palembang dan Lampung dan sekitarnya. Dan kalau pantauan kami hingga sampai saat ini bahwa ini keberangkatan pada setiap harinya SDP menyediakan sebanyak 40 kapal untuk membawa para pemudik ini dari Pulau Jawa, Jakarta menuju Pulau Sumatera. Ini setiap harinya 40, yang mana biasanya ini hanya sekitar 20 saja Yudi dan juga pemirsa. Dan terkait nantinya ini berapa skema untuk menjelang puncak arus mudik, pihak SDP juga dengan stakeholder terkait kepolisian nantinya akan melakukan beberapa skema terkait jalan menuju jalan tol menuju Merak ini. Nanti Tangerang Merak ini akan dilakukan sistem ganjil genap Yudi, yang mana hanya berlaku dari hari tersebut para masing-masing para pengendara untuk plat nomornya masing-masing untuk menghindari kepadatan maupun juga kemacetan di area tol menuju Pelabuhan Merak, Banten. Dan dapat kami informasikan juga Yudi dan juga pemirsa bahwa skenario ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan, dan kami juga bisa informasikan bahwa SDP juga menghimbau bagi masyarakat untuk menjelang puncak arus mudik 2025 yang jatuh pada tanggal 28 ini, mereka menghimbau untuk memastikan tiket ataupun perjalanan ini sesuai dengan yang tiket yang dibeli di kanal dari ASDP tersebut, guna untuk menghindari kesalahan ataupun kemacetan ataupun kepadatan di area ketika kesalahan tiket nantinya. Dan dapat kami informasikan juga Yudi dan juga pemirsa bahwa nantinya
dapat kami informasikan bahwa ini tempat saya melaporkan adalah rute jalur eksekutif Yudi dan juga pemirsa, yang mana tadinya ini hanya berlaku untuk kendaraan dengan menaiki dengan jalur eksekutif, namun hingga periode 21 hingga 31 Maret 2025 ini berlaku untuk semuanya, untuk reguler Yudi dan juga pemirsa. Nantinya masyarakat ini cukup dipermudah lantaran pada saat ini mereka lebih memilih pulang atau berangkat lebih awal guna untuk menghindari kepadatan nanti pada puncak arus Lebaran 2025. Sekian Yudi. Baik, terima kasih rekan Indra Setiabudi. Semoga saja perjalanan mudik di Merak juga berjalan dengan lancar ya. Terima kasih, selamat bertugas kembali Indra. Ya, pemirsa, masih mengenai pelabuhan. Berikutnya, ribuan penumpang kapal kembali memadati Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada hari ini. Penumpang kapal ini merupakan para pemudik asal Malaysia dan Kalimantan yang akan mudik ke sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan KM Pantokrator, sebanyak 1.500 pemudik tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penumpang kapal ini berasal dari Malaysia dan Kalimantan yang akan mudik ke kampung halamannya di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Untuk Lebaran. Memang keluarganya di mana? Semua di sini. Ya. 2 tahun lebih. 3 tahun lah. Keluarga. Jadi ini anak semua sekolah kuliah. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Parepare mencatat hingga hari ini sudah ada belasan pemudik yang tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare. Penumpang turun diprediksi sekarang sudah di atas 11.000. Itu ada kenaikan berapa persen Pak dibanding? Jadi kalau kenaikan memang antara plus dan minus, nanti kita prediksi ada kenaikan 5%, naik dan turun. Diprediksi puncak arus mudik Lebaran Idul Fitri di Pelabuhan Nusantara Parepare akan terjadi pada pekan ini. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Jumlah pemudik dari Pulau Bali menuju Pulau Jawa sudah mulai mengalami lonjakan. Pagi tadi kendaraan pemudik mulai tertahan di luar Pelabuhan Gilimanuk, Bali akibat panjangnya antrian kendaraan. Antrean panjang kendaraan pemudik mulai terjadi di Pelabuhan Gilimanuk, Bali, Senin pagi. Kendaraan tertahan di luar Pelabuhan Gilimanuk hingga area parkir manuver sebelum masuk Pelabuhan Gilimanuk. Para pemudik harus bersabar untuk bisa masuk ke pelabuhan. Sementara itu di dalam Pelabuhan Gilimanuk sudah dipenuhi kendaraan pemudik dan kendaraan logistik barang. Kendaraan roda 4 juga memenuhi setiap areal parkir di depan dermaga. Para pemudik mengaku sudah sampai di area Pelabuhan Gilimanuk sejak dini hari. Namun mereka tetap harus mengantri beberapa jam untuk bisa menyeberang ke Pulau Jawa. Ini sudah jam berapa nyampe di pelabuhan tadi? Jam berapa ya? Mulai jam 6, setengah 6 tadi. Setengah 6. Tadi di perjalanan gimana Pak? Macet. Meski kendaraan roda 4 harus mengantri berjam-jam, namun tidak terjadi penumpukan kendaraan di jalur sepeda motor, terutama di depan loket tiket. Pengendara sepeda motor hanya tertahan di dalam pelabuhan saat menunggu proses bongkar muat kapal. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Kita kembali ke Jakarta. Sepekan jelang Hari Raya Idul Fitri, stasiun Pasar Senen kian dipadati calon penumpang. Diprediksi belasan ribu penumpang akan berangkat meninggalkan Jakarta dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Dan data hari ini pemirsa diperkirakan sebanyak 17.000 penumpang akan berangkat keluar Jakarta untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman bersama keluarganya. Mayoritas kota yang jadi tujuan calon penumpang ini adalah Yogyakarta juga Surabaya. Pada besok, PT KAI Daop 1 Jakarta akan menambah rangkaian kereta untuk mengakomodir perjalanan mudik Lebaran 2025. Pemirsa, stasiun Lempuyangan, Kota Yogyakarta juga dipadati pemudik yang hendak pulang ke kampung halaman. Pemudik telah diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan mencapai lebih dari 5.000 orang.
Sepekan jelang Lebaran, stasiun Lempuyangan Kota Yogyakarta dipadati pemudik yang akan pulang ke kampung halaman. Pemudik didominasi oleh kalangan mahasiswa yang sudah memasuki masa libur kuliah. Kebanyakan pemudik akan pulang ke kampung dengan tujuan daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah, seperti Semarang, Purwokerto, Madiun, Surabaya, hingga Banyuwangi. Meski sempat kesulitan saat memesan tiket lebaran, bagi pemudik, kereta api selalu menjadi transportasi favorit untuk mudik karena memiliki ketepatan waktu tiba. Jogja kan masih kejangkau ya, pakai kereta juga cuma 2 jam. Jadi nyaman aja naik kereta, tinggal duduk 2 jam nyampe di Jogja. Kalau tiketnya sendiri gampang nggak Mas pas mesen kemarin? Kemarin agak susah sih, udah mulai agak susah karena mungkin udah mulai masuk musim mudik ya Mas, jadi agak susah. Tapi kalau yang kemarin sebelum minggu kemarin itu masih. Sementara itu di masa angkutan lebaran, PT KAI Daop 6 Yogyakarta mengoperasikan 22 kereta jarak jauh reguler dan 11 kereta jarak jauh tambahan. PT KAI juga melaporkan hingga 23 Maret 2025, pemudik yang telah diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan mencapai lebih dari 5.000 orang. Dari Yogyakarta, Kunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah travel gelap tertangkap polisi saat melintas di jalur nasional Limbangan, Garut, Jawa Barat. Travel tidak memiliki izin, terpaksa diamankan Satlantas Polres Garut. Satuan Lalu Lintas Polres Garut melakukan razia terhadap sejumlah travel gelap yang membawa pemudik di jalur nasional Limbangan, Garut. Operasi ini dilakukan sebagai langkah preventif guna memastikan keselamatan para pemudik selama perjalanan mudik Idul Fitri. Satlantas Polres Garut secara rutin memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan, termasuk izin resmi untuk mengangkut penumpang. Kegiatan pemeriksaan travel gelap yang melintas wilayah kami, yaitu di Limbangan, kami pastikan untuk kendaraan yang membawa penumpang ini tidak melebihi atau tidak overload. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Kami pun menghimbau, menyampaikan kepada driver dan penumpangnya supaya di jalan lebih hati-hati. Sementara itu, salah satu sopir travel yang diamankan, Agus, mengakui bahwa meskipun surat-surat kendaraan lengkap, ia tidak memiliki izin resmi untuk membawa penumpang. Kami lakukan. Ngantar mudik kemana ya Mas? Mau mudik ke arah Kebumen. Nah, dari mana? Dari Bandung tujuan Kebumen. Nah, biar nyaman lah, maksudnya kan perjalanannya kan lancar. Nah, tadi ditindak apa aja oleh polisi? Ditindak tilang paling, nggak ada kesalahan sih, semua lengkap. Cuman izin travel aja ya? Iya. Operasi ini merupakan bagian dari persiapan menyambut arus mudik Idul Fitri tahun 2025 yang memprioritaskan keselamatan dan keamanan. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Ya, pastikan dalam kendaraan yang resmi ya pemirsa. Kemudian juga selalu berhati-hati serta menjaga barang berharga Anda. Seperti di Pasuruan, Jawa Timur. Ini ada seorang copet yang akhirnya diamankan warga di dalam bus penumpang umum saat melaju di ruas tol Pasuruan Probolinggo. Pelaku terpergok mengambil HP penumpang yang hendak mudik lebaran ke kampung halamannya. Sejumlah penumpang bus dan kondektur menangkap seorang copet di dalam bus saat melintas di tol Pasuruan Probolinggo, tepatnya di Kecamatan Grati, Pasuruan, Jawa Timur. Pencopet tak berkutik saat lehernya diapit tangan penumpang. Pelaku berinisial RT, warga Jember ini, mencuri ponsel salah satu pemudik yang menumpang bus dari Terminal Bungur Asi Sidoarjo menuju Probolinggo. Para penumpang lain emosi dan sempat melayangkan pukulan, sementara kondektur berusaha meredam amarah massa. Pelaku yang tak berdaya akhirnya diserahkan ke Mapolres Pasuruan Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang yang diduga copet. Nah, saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan intensif terhadap korban, kondektur, dan yang diduga pelaku. Saat ini masih dalam penyelidikan, nanti perkembangan akan kami sampaikan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan sementara pelaku telah berulang kali melakukan kejahatannya. Polisi pun mendalami kejahatan pelaku.
Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Lebaran pengais koin atau uang receh di perbatasan Subang Indramayu ini semakin marak, pemirsa. Polisi menghimbau agar aksi tersebut dihentikan saat volume arus mudik mulai meningkat. Jelang Hari Raya Idul Fitri, pengais uang receh di Jembatan Sewo, perbatasan Kabupaten Subang dan Indramayu semakin menjamur. Bahkan anak-anak di bawah umur kini ikut menjadi pengais uang receh. Selain berbahaya, aksi mereka juga mengganggu pengendara yang melintas. Bahkan mereka tak segan masuk ke tengah jalan hanya untuk berebut uang receh yang dilempar pengendara. Uang ini untuk apa? Buat makan. Terus buat beli baju lebaran. Buat citra. Itu tiap hari mengutin uang receh di sini. Iya. Bapak nggak takut ada mobil ketabrak mobil? Takut katanya Mas. Tapi kan itu udah biasa gitu. Pihak kepolisian mengimbau aksi berebut uang receh tersebut dihentikan saat arus mudik mulai ramai. Suatu himbauan kepada masyarakat yang koin di Sewo Hamil. Dan selalu saat kami lakukan himbauan. Insya Allah besok kami rapikan dan juga tidak akan berlanjutkan di masa lebih kelancaran dalam operasi ketupat nanti. Untuk mencegah aksi pengais koin saat arus mudik mulai ramai, polisi akan menurunkan anggotanya di sepanjang Jembatan Sewo. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, mulai hari ini, Senin 24 Maret 2025, pemerintah memberlakukan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang selama libur Lebaran. Aturan pembatasan akan berlaku hingga 8 April 2025 dan diterapkan pada ruas tol maupun non-tol. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan telah memberlakukan pembatasan operasional angkutan barang selama periode arus mudik dan balik Lebaran 2025. Dalam surat keputusan bersama Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, dan Dirjen Bina Marga tentang pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan menyebutkan kategori pembatasan operasional angkutan barang meliputi mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, dengan kereta tempelan, dengan kereta gandengan, dan yang digunakan untuk pengangkutan hasil galian seperti tanah, pasir dan batu, hasil tambang, dan bahan bangunan. Waktu pembatasan operasional truk besar tersebut diberlakukan mulai Senin 24 Maret pukul 00 waktu setempat sampai dengan Selasa 8 April 2025 pukul 24 waktu setempat. Pembatasan diberlakukan pada ruas jalan tol maupun non-tol. Adapun dasar pembatasan tersebut untuk memastikan kelancaran jalannya angkutan Lebaran 2025. Selain itu, adanya penerapan kebijakan work from anywhere yang berpotensi membuat masyarakat akan mudik dan pulang kampung lebih awal. Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi membuka ruang untuk berdiskusi dengan para pengusaha terkait peluang insentif pada saat pembatasan angkutan barang selama 16 hari Lebaran 2025. Pemirsa, aksi menolak disahkannya Undang-Undang TNI memanas di sejumlah kota di Jawa Timur. Massa terlibat bentrok dengan aparat sehingga jatuh korban. Pemerintah pun memastikan Undang-Undang TNI tidak memfasilitasi dui fungsi ABRI. Ratusan mahasiswa di Surabaya turun ke jalan menolak Undang-Undang TNI. Aksi massa dilakukan di depan Gedung Negara Gerahadi. Massa membentangkan berbagai poster dan membakar ban di tengah jalan. Aksi mahasiswa tersebut mendapat penjagaan ketat kepolisian dan dibatasi kawat berduri. Massa yang mengatasnamakan masyarakat sipil Surabaya ini menolak Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan. Undang-Undang TNI dinilai sebagai kemunduran reformasi yang telah diperjuangkan oleh rakyat dan mahasiswa pada tahun 1998 silam. Di Lumajang, aksi unjuk rasa tolak Undang-Undang TNI oleh ratusan mahasiswa di depan gedung DPRD berlangsung ricuh. Mahasiswa mencoba menerobos barikade petugas lantaran tak kunjung ditemui pimpinan DPRD. Massa pun terlibat bentrok dan mendapat kekerasan dari oknum petugas TNI. Akibatnya, 2 mahasiswa mengalami luka di bagian kepala. Atas dugaan tindakan kekerasan oleh oknum aparat tersebut, Gabungan Aliansi Mahasiswa Lumajang akan menempuh jalur hukum.
Tensi massa akhirnya mereda setelah Ketua DPRD Kabupaten Lumajang menemui mereka dan berjanji mengawal tuntutan mahasiswa. Kericuhan juga mewarnai aksi unjuk rasa menentang disahkannya Undang-Undang TNI di Malang. Aksi yang berlangsung sejak Minggu sore di depan gedung DPRD Kota Malang memanas setelah berbuka puasa. Massa bahkan sempat melempar beberapa benda ke teras gedung DPRD yang sempat mengakibatkan kebakaran. Api langsung dipadamkan petugas pemadam kebakaran yang sudah berjaga. Pihak DPRD Kota Malang menyayangkan demo berakhir ricuh, padahal ada anggota dewan yang sudah menunggu untuk menerima aspirasi massa. Sejumlah peserta aksi dilaporkan terluka dan ditangkap polisi. Selain itu, 6 orang anggota TNI Polri mengalami luka ringan. Sementara itu, pemerintah menegaskan Undang-Undang TNI tidak memfasilitasi dui fungsi ABRI. Kekhawatiran terkait dengan dui fungsi ABRI atau dui fungsi TNI kan nggak ada ya. Jadi sama sekali tidak, justru ini memberi batasan kepastian terkait dengan jabatan mana yang boleh diisi oleh militer di dalam jabatan sipil. DPR RI resmi mengesahkan RUU TNI menjadi undang-undang pada 20 Maret kemarin. Ada beberapa poin penting perubahan yang diatur dalam undang-undang baru TNI, yakni usia pensiun, tugas pokok TNI, dan jabatan sipil. Tim Liputan, iNews melaporkan. Satgas Gakum Operasi Damai Kartens 2025 melakukan evakuasi dan olah tempat kejadian perkara atas insiden penyerangan terhadap guru honorer dan tenaga kesehatan, serta pembakaran fasilitas publik di distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo. Pemirsa, olah TKP dilakukan di 3 lokasi utama, yakni Kompleks Perumahan Guru SD Advent Anggruk, Gedung RS Evata Anggruk, dan sekolah tempat pengerusakan ruang kelas. Tim gabungan juga mengevakuasi sejumlah korban luka dan meninggal dunia dari lokasi menuju Rumah Sakit Evata dan selanjutnya ke DKI Yahukimo. Olah TKP merupakan bagian penting dari proses penyelidikan untuk mengungkap kebenaran peristiwa tersebut. Dari hasil olah TKP diketahui kejadian berlangsung selama 2 hari berturut-turut, yakni Jumat dan Sabtu. Kelompok pelaku yang berjumlah 15 orang menyerang guru-guru honorer menggunakan senjata tajam, membakar 2 unit rumah dinas, merusak 7 ruang kelas sekolah, serta menganiaya dan membunuh seorang guru bernama Rosalia Rerek Sogen. Tim gabungan berhasil mengumpulkan sejumlah barang bukti, meminta keterangan sejumlah saksi. Sebelumnya 10 orang guru dan tenaga kesehatan menjadi korban penyerangan KKB di Kabupaten Yahukimo, Papua. 1 diantaranya meninggal dunia. Sementara itu Bupati Yahukimo Didimus Yahuli membantah isu keterlibatan TNI Polri menjadi guru dan tenaga kesehatan. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 dan jajaran Polda Papua mengevakuasi korban serangan terhadap puskesmas dan sekolah YPK Anggruk yang dilakukan kelompok sipil bersenjata di distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua. Proses evakuasi berhasil dilakukan meskipun terkendala medan yang sulit dan hanya dapat diakses melalui transportasi udara. Dalam serangan tak berperi kemanusiaan ini, 10 orang guru dan tenaga medis menjadi korban. 1 diantaranya atas nama Rosalia Rerek Sogen meninggal dunia. Para korban merupakan tenaga pendidik yang tengah bertugas memberikan layanan pendidikan di wilayah pedalaman Papua. Situasi di distrik Anggruk kini berangsur terkendali dan bantuan kemanusiaan mulai disalurkan bagi warga terdampak. Berikut kami sampaikan peristiwa yang terjadi yang dimulai pada hari Jumat 21 Maret 2025 ketika para guru sedang berkumpul di rumah dinas guru. Tiba-tiba sekelompok KKB datang dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut.
Kelompok itu kemudian melakukan aksi kekerasan secara membabi buta sebelum membakar rumah dinas tersebut. Rumah dinas yang dibakar itu ternyata terhubung dengan rumah dinas tenaga kesehatan, sehingga para korban berhasil menyelamatkan diri dan bersembunyi di sana. Setelah kelompok KKB meninggalkan lokasi, para korban melarikan diri dan bersembunyi di rumah sakit Anggruk. Namun pada keesokan harinya, pada pagi hari, Sabtu 22 Maret 2025, kelompok KKB kembali datang dan menemukan salah seorang guru bernama Rosalia Rereksogen. Saat itu beliau sedang membantu merawat korban lainnya. Tragisnya, Rosalia menjadi korban penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian akibat banyaknya luka sayatan di sekujur tubuhnya. Lalu setelah itu kelompok KKB melarikan diri. Sementara Bupati Yahukimo Didimus Yahuli mengatakan penyerangan di puskesmas dan sekolah YPK Anggruk merupakan kejadian luar biasa serta mengejutkan banyak pihak. Menurut Didimus, peristiwa ini tidak seharusnya terjadi di daerah terpencil. Ia pun membantah isu guru dan tenaga kesehatan di Anggruk adalah TNI dan Polri. Didimus menegaskan mereka bukan tenaga baru karena sudah direkrut sejak 2021 melalui proses terbuka. Orang-orang bilang nakes atau tenaga guru ini dari TNI atau dari Polri atau dari angkatan manapun, itu kami bantahkan 100% bahwa itu tidak benar. Karena proses rekrutmen kami ini adalah terbuka dan semua orang tahu. Setelah kami rekrut sampai dengan sebelum pengutusan itu, pendeta mendoakan mereka dalam satu upacara. Setelah itu mereka tanda tangan juga untuk perjanjian kerjasama. Begitu. Jadi ada di luar sana ada orang-orang yang bicara bahwa mereka ini anggota TNI atau anggota Polri atau anggota keamanan yang mata-mata, itu tidak benar. Begitu. Kalau itu benar dan terbukti dan mereka punya bukti, tolong kasih tunjuk kepada saya. Dia dari kesatuan mana, dia terlibat mana, nomor anggotanya berapa. Kalau itu benar ada dalam medis dan guru ini, saya bisa mundur dari bupati. Begitu. Kalau itu benar. Karena kita yakin sekali itu tidak ada. Tidak mungkin seludupkan hal-hal yang seperti itu. Kita ini punya etika dan moral dalam memimpin. Tidak serta-merta langsung seperti yang divonis oleh kelompok-kelompok lain. Jadi saya bantah itu semua. Dan ini rekrutmen ini di tahun 2020. Bupati Yahukimo memastikan pemerintah memiliki etika dan moral dalam memimpin dan tidak akan menyelundupkan hal-hal seperti yang dituduhkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG anjlok ke level 5.900 pada perdagangan hari ini. IHSG mulanya dibuka di level 6.242. Indeks bahkan sempat mencapai level 6.269 sejauh perdagangan hari ini. IHSG sempat anjlok sebelum pukul 11 waktu Indonesia Barat atau jelang diumumkannya susunan pengurus Danantara. Indeks terpantau merosot 4,45% ke 5.967 yang merupakan titik terendah sejauh ini. Pelemahan IHSG Senin ini mengingatkan pada anjloknya IHSG dalam perdagangan pada 18 Maret lalu, di mana indeks ambruk 420,97 poin atau minus 6,58% ke level 6.046. Bursa Efek Indonesia bahkan langsung membekukan perdagangan alias trading halt selama kurang lebih 30 menit. Pemirsa, di tengah anjloknya IHSG, Presiden Prabowo sempat berkelakar kepada sejumlah menteri yang terlihat stres karena harga saham turun. Harga saham boleh naik turun, pangan aman, negara aman. Sudah. Saya lihat yang stres harga saham turun hanya beberapa orang di antara kalian. Marwar, siapa lagi itu?
Tranggono, mana Tranggono? Tranggono. Oh, duduk sebelahan itu. Ini. Mana lagi ya? Kalau Budiman enggak, Budiman tenang aja karena enggak punya saham dia. Siapa lagi ya? Amran. Enggak, dia nggak main saham dia. Dia nggak main saham. Siapa lagi ini? Rosan udah botak jadi nggak apa-apa dia. Pihak Istana mengundang para ekonom dan analis pasar modal ke Kompleks Istana Kepresidenan hari ini. Istana meminta pendapat para pakar di tengah anjloknya IHSG. Rekomendasinya ada komunikasi yang secara konstan dilakukan kepada para pelaku pasar, para ekonom. Jadi ini kita akan langsung action supaya secara konsisten kami dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, dari kementerian, dari lembaga-lembaga di pemerintahan ini terus berkomunikasi secara intens dengan para pelaku pasar, para ekonom. Ya, mereka ini memegang peranan yang luar biasa penting untuk negara kita. Mereka confidence, mereka punya satu semangat yang sama. Saya rasa bahwa kebijakan-kebijakan Pak Prabowo ini sudah semakin terlihat dampaknya. Namun memang mereka meminta kita mengkomunikasikan dengan konsisten, tadi yang saya bilang, dengan tentunya jelas dan lugas. Jadi ini juga mempengaruhi pengertian para pelaku pasar, para ekonom terhadap kebijakan-kebijakan yang Pak Prabowo punya. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara mengumumkan nama-nama tokoh yang mengisi struktur lengkap lembaga tersebut. Sangat-sangat berpengalaman. Sejumlah nama tokoh nasional dan dunia mengisi jabatan pengurus lembaga yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto untuk menerbangkan ekonomi Indonesia. Para tokoh ini nanti yang bertanggung jawab mengurus dan mengawasi pengelolaan aset BUMN nilainya 9.000 triliun rupiah ke depan. Dan tentunya ini diperlukan orang-orang yang tidak hanya mempunyai kapabilitas, tetapi juga mempunyai integritas. Itu yang paling penting buat kami. Dan tentunya kita pun sudah menyampaikan bahwa kita akan selalu transparan. Karena salah satu arahan dari Bapak Presiden adalah ini harus dilaksanakan dengan tata kelola atau good governance, dengan transparansi, akuntabilitas, integritas, dan juga tentunya dengan track record yang baik dan benar. Nama-nama ini akan terus berkembang dan kami janjikan bahwa kita akan mengupdate juga untuk nama-nama baru yang akan masuk ke join ke Danantara. Kami meyakini karena ini sudah melalui suatu proses yang panjang, suatu proses saya ingat Danantara ini di-launching tanggal 24, hari ini tanggal 24, tepat sebulan untuk membentuk tim ternyata yang berdasarkan meritokrasi, yang berdasarkan nama-nama yang baik itu membutuhkan waktu. Ya, harapannya dengan adanya nama-nama ini memberikan lebih confidence, keyakinan bahwa ini adalah nama-nama yang terbaik. Dan yang ingin saya sampaikan, dari nama-nama ini saya ingin tekankan tidak ada satupun nama titipan. Termasuk dari Bapak Presiden tidak ada nama titipan dari beliau. Dan yang lebih hebat lagi, dari nama yang kami berikan ke Bapak Presiden berikut CV-nya tidak ada satupun yang ditolak oleh beliau. Dan berikut struktur kepengurusan Badan Pengelola Investasi Danantara, pemirsa. Ya, mengisi jabatan Board of Danantara yakni Rosan Roslani yang menjabat sebagai Chief Executive Officer, Doni Oscar sebagai Chief Operating Officer, dan Pandu Syahrir sebagai Chief Investment Officer. Kemudian ada Menteri BUMN Erick Thohir juga di sana sebagai Dewan Pengawas. Kemudian Mulyaman Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK juga sebagai Dewan Pengawas. Para Menko dan Mensetnek Kabinet Merah Putih juga ditunjuk menduduki jabatan ini. Kemudian mantan presiden juga diajak terlibat Danantara seperti Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dipercaya sebagai Dewan Pengarah.
Tidak hanya itu, sejumlah tokoh ekonomi dunia juga ditunjuk jadi Dewan Penasehat. Mereka adalah mantan CEO Credit Suisse Pacific Helman Sitohang, miliarder Amerika Serikat Ray Dalio, ekonom Amerika Serikat Jeffrey Sachs, manajer portofolio Capital Group Chapman Taylor, serta ex-Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra juga masuk Dewan Penasehat, pemirsa. Kita ke informasi berikutnya. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berharap BPI Danantara dapat berkontribusi dalam pendanaan program 3 juta rumah. Hal tersebut mengingat keterbatasan alokasi APBN untuk Kementerian PKP. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait berharap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara bisa berkontribusi merealisasikan program 3 juta rumah per tahun, sebab program tersebut termasuk salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurut Marwarar, dukungan Danantara terhadap program 3 juta rumah menjadi penting karena keterbatasan alokasi anggaran pendapatan belanja negara atau APBN di Kementerian PKP. Di sisi lain, Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia atau REI mengeluhkan hingga saat ini regulasi pelaksanaan program 3 juta rumah belum kunjung dirilis oleh Kementerian PKP. Seiring dengan hal itu, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto meminta agar pemerintah segera menaruh perhatian pada lambannya eksekusi program 3 juta rumah. Mengingat sektor properti sendiri memiliki dampak ekonomi yang luas bagi 185 industri turunan lainnya. Bahkan Joko juga mengaku telah bersurat langsung ke Presiden Prabowo untuk dapat segera merevisi 4 pilar utama pelaksanaan program 3 juta rumah, yakni Kementerian Kelembagaan, Kebijakan, dan Pembiayaan. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat hingga 20 Maret 2025, 9,67 juta wajib pajak sudah lapor SPT. Total pelaporan SPT sebanyak per 20 Maret ini tumbuh 11,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jelang batas tenggat waktu pelaporan SPT, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat hingga 20 Maret 2025, ada 9,67 juta wajib pajak sudah lapor SPT. Angka ini terdiri dari 9,39 juta SPT tahunan orang pribadi dan 275.000 SPT tahunan badan. Total pelaporan SPT per 20 Maret ini tumbuh 19,09% dibandingkan periode sama tahun lalu. Jumlah penyampaian SPT ini juga sudah mencapai 48,91% dari wajib pajak SPT sebanyak 19,78 juta. Seperti diketahui, batas pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi per 31 Maret setiap tahunnya. Sedangkan batas pelaporan SPT tahunan badan per 30 April. Pelaporan ini sebagai bagian dari kepatuhan wajib pajak. Ya, realisasi penerimaan pajak hingga Februari 2025 tercatat sudah terkumpul sebesar 316 triliun rupiah atau 10,5% terhadap APBN. Pendapatan tersebut berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak. Presiden Prabowo meminta Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk secara fokus memaksimalkan penerimaan negara yang bersumber dari sektor-sektor ekonomi, seperti perpajakan, bea cukai, kepabeanan, hingga penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, serta potensi royalti sumber daya mineral. Dalam catatan Kementerian Keuangan, secara umum pendapatan negara periode Januari 2025 tercatat sebesar 157,3 triliun rupiah atau turun 28,7% dari realisasi pendapatan negara secara tahunan, yakni Januari 2024. Sementara realisasi pendapatan negara hingga akhir Februari 2025 mencapai 159,6 triliun rupiah. Total pendapatan negara 2 bulan di awal 2025 ini secara kumulatif sebesar 316,9 triliun rupiah atau 10,5% dari target APBN tahun ini. Jumlah pendapatan negara ini meliputi penerimaan pajak, kepabeanan, dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Secara tren historis penerimaan pajak pada bulan Januari dan Februari 2025 cenderung menurun dibandingkan Desember tahun sebelumnya. Tercatat ada 2 faktor yang memicu perlambatan penerimaan, yaitu penurunan harga komoditas dan dampak kebijakan administratif.